Ade Armando, AA itu di apa ya namanya ya, dikeroyok lah. Oleh massa pendemo gitu ya, sampai babak belur kita lihat sampai ditelanjang ya. Ya, sampai begitu ya. Join yo. Jualbuy, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jualbuy, jual beli, saling untung. Baik pemirsa, kita kembali dengan Join Yo. Join. Kita akan berbincang masalah yang baru-baru ini hangat ya, yang kemarin ya, demo besar yang terjadi di Indonesia dengan banyak tuntutan ya, terutama masalah ekonomi masyarakat ya. Kemudian masalah adanya politik yang akan melanggar UUD 45. Cuman ada berapa yang menarik dari demo ini ya, selain serangan-serangan buzzer. Ada juga buzzer yang kena serang nih. Kita bicara santai kan ini kan. Cuma karena puasa kita nggak minum di sini. Kalau kita ada kopi ini ya. Pemirsa, kita hari ini ditemani oleh Bapak Panca ya, seorang pengamat pemerintahan ya, ilmu politik dari UIR ya, Universitas Islam Riau. Ya. Kemudian ada juga dengan Bapak Tommy. Dari orang becak-becak lah. Yang bos becak juga aktivis ya, yang pernah menyuarakan masalah HAM di Brisbane, Australia. Iya. Pemirsa, kita mulai masuk kepada, kita coba bertanya dulu nih pada Bapak Panca. Ini bagaimana menurut Bapak ya, dengan peristiwa kehadiran seorang Ade Armando ya, yang katanya dosen ilmu komunikasi yang sangat dikenal suka mengadu domba nih, di media sosial. Bagaimana menurut Bapak hadirnya seorang Ade Armando di sebuah demo besar nih? Padahal ini selama ini Ade Armando kan berada di sisi pemerintahan ya, selalu walaupun salahnya dia selalu bela nih. Kenapa dia ikut nimbrung di apa nih? Menurut Bapak apa tujuan dari si Ade Armando? Oke, terima kasih Bang Ogas atas waktu dan kesempatannya. Bang Tommy, saya duluan ya. Kita ngobrol nih, siapa dulu boleh nih. Kita duluan ya. Kita ngobrol ya gitu. Jadi gini, pertama kita boleh jujur katakan ya, peristiwa 11 April kemarin itu viralnya bukan tuntutan mahasiswa ya, tapi Ade Armando, AA itu di apa ya namanya ya, dikeroyok lah. Oleh massa pendemo gitu ya, sampai babak belur kita lihat sampai ditelanjang ya. Ya, sampai begitu ya. Padahal itu tempat kandang harimau kan, kenapa dia masuk ya? Mungkin dia pikirnya sudah ada pawangnya di sana. Saya lihat ada beberapa polisi juga di situ. Dia bagian dari dekat dengan kekuasaan. Maksudnya begini, saya memberikan semacam masukan lah begitu ya, bahwa Bang Ade Armando sebagai seorang dosen itu kan rasanya kalau dia memposisikan diri dia sebagai buzzer itu, ya nggak tahu ya saya ya, mengambil posisi seperti itu dengan dia mau membuat konten ini seperti kita gitu. Iya, harusnya dia itu kan pada posisi dia gitu ya, sebagai termasuk referensi kita ya. Harusnya setiap membahas satu masalah itu kan mestinya harus seimbang gitu ya. Saya membayangkan begitu nih. Iya. Karena dunia kampus itulah tempat bergantungnya segala macam kepentingan publik kan. Kalau sudah dosen seperti saya ini bicaranya tendensius tanpa ada argumentasi penyeimbang, saya kira dia bukan, harusnya tadi yang Abang katakan nggak usah lagi muncul sebagai dosen komunikasi. Ya dia mungkin dia pikir karena mahasiswanya ini kan dia bisa aman gitu, patuhlah pada dosen, nggak taunya berbeda pula tuh kemarin. Kemudian keberadaan dia di tengah-tengah kerumunan itu ternyata ada kepentingan yang lain, ya itu terserah dia ya. Terus kemudian Bang, yang menarik nih Pak Tommy. Ketika dia ternyata ya, saya baca di berita itu wawancara terakhirnya itu justru sebetulnya dia mendukung ini gerakan mahasiswa ini gitu. Iya. Tetapi, oh gitu ya. Didukung. Makanya saya terkaget juga. Tetapi begini Bang, kan seperti orang terpidana itu kan, dia kan harus masuk penjara juga dulu untuk menghapus dosa-dosanya itu kan ya. Dan terus hari ini dia mengatakan dia berada pada pihak mahasiswa atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Publik ini kan rekamannya kan sangat panjang ya, jejak digital. Tidak hanya soal bicara pemerintahan, politik, tapi juga sampai menyentuh hal-hal yang sangat sensitif gitu.
soal agama gitu. Ini kan soal yang tak bisa tidak bisa dimunculkan ke publik sehingga menimbulkan problem yang lain gitu ya. Jadi kalau kemudian dia diperlakukan seperti itu oleh publik, saya kira itu bagian dari cara publik mengedukasi dia juga sebetulnya. Di sisi lain juga mungkin harusnya ternyata, tapi saya lihat di media kemarin dia ngomongnya malah saya akan lebih gila lagi. Saya nggak ngerti seperti apa. Rencana akan dibikin dia gitu. Dia pikirnya kan masih di balik layar orang syuting, dia nggak tahu ini udah di lapangan nih, harimau kiri kanan ini mengincar nih. Jadi sebetulnya begini, karena dia kalau saya melihat berapa waktu ini kan dia jarang bikin rusuh nih. Iya. Karena mungkin sudah ada tekanan yang lebih kepada dia, maka dia mencoba mengambil momen di sini. Karena dia mau menyelamatkan diri. Iya. Karena secara dia kan udah terjustifikasi ya. Terjustifikasi dan kemudian ada kasus hukum yang melanda dia. Nah, dia mau menyelamatkan diri, mencoba ini istilahnya sama dengan politik Pak, ngambil dua kaki ya. Dua kaki. Iya. Nokang gitu. Nah, jadi kalau dia ini pemerintahan sekarang ini udah mulai meninggalkan dia. Dia ini kan kakak pembina, ini salah satu kakak pembina. Mungkin pundi-pundinya udah mulai kurang. Sehingga dia mengambil simpati yang lain, gitu kan, supaya kakak pembinanya ini jadi dia ini udah mencari mencoba momen lain, memanfaatkan momen ini untuk kembali muncul di kata Ustaz tuh udah insaf lah ya gitu ya. Bukan insaf. Dia ini bukan insaf. Bukan insaf ya, tapi dia mencari kesempatan dari yang lain ya. Jadi saya percaya dengan adagium politik itu bahwa orang akan bersandar kepada kepentingan. Kepentingan betul. Itu aja tuh. Jadi kalau tadi yang abang katakan sejalan tuh dengan pikiran saya. Ketika kepentingannya mulai terganggu, ya kan dia merasa. Kan sudah beberapa saya baca ini menarik. Saya baca beberapa kontennya di Cokro TV itu sudah mulai agak tidak diminati. Iya, pertama itu artinya pernyataannya sudah mulai cenderung memberikan respon minor gitu terhadap kebijakan pemerintah. Iya. Ya gitu kan. Nah, maksud saya seorang akademisi seperti dia itu kan gini, kayak saya ini memprovokasi kan, karena seorang akademisi mau tidak mau orang dipaksa untuk percaya karena akademisi ini seolah kan harusnya begitu. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan dia yang tendensius yang berpihak tanpa ada argumentasi, dan bahkan bahasa-bahasa yang dia produksi dari mulutnya itu menurut saya sangat tidak tepat gitu ya, dalam tanda petik jorok gitu ya. Nggak jorok tapi bau Pak. Jual by marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual by, jual beli, saling untung. Nah itu dia. Akhirnya publik karena tadi Bang semakin akses informasi itu semakin gampang dia. Sehingga publik tahu ini ketika kan orang Adi Armando ini yang munafik begitu kan. Tapi ada juga nih Pak, saya baca semalam itu bahwa yang memberitahu Ade Armando ada di tembak kerumunan itu malah orang-orang dari istana. Iya. Itu bisa jadi. Jadi orang-orang dari pendukung istana, model Ari Supit itu. Iya. Itu kan cuitan Ari Supit yang menyatakan dia berada di kerumunan. Ini bisa jadi salah satu strategi dari intelijen pemerintahan untuk menyusupkan dia ke sana. Jika terjadi sesuatu dia akan muncul di panggung untuk menyerukan inilah itu, bisa jadi. Ini bahwa kita tidak pungkiri bahwa setiap aksi seperti ini pasti ada penyusup. Cuma ini lebih halus, lebih diskenariokan. Jadi maksudnya itu tadi kan, kalau tadi itu sepertinya kan diskenariokan itu membela pemerintah atau memang untuk kepentingan pribadi. Karena kalau melihat dari akhir dari endingnya ini sampai ditelanjangi, dipukul sampai benjol, muka udah hampir lewat, saya rasa itu skenario itu nggak akan seperti begitu. Karena gini Pak, kalau saya melihat ini dia ini kan udah tambang emasnya dia berbuat seperti ini. Dia mengeluarkan statement yang kan selalu membela pemerintahan dan kemudian menghina kelompok-kelompok tertentu. Oh, itu karma itu namanya. Iya. Jadi ini udah suatu tambang emas dia. Kan? Makanya saya mengatakan begini, kalau konstruksinya itu adalah kajian ilmu politik, maka saya menyebutnya what is behind the gun. Jadi ketika dia muncul ke permukaan,
tafsirnya jangan seolah-olah dia adalah aktor. Dia bisa saja dikendalikan. Nah tadi abang bilang kemungkinan muncul isu dari istana. Oke, bisa jadi. Karena kan setiap peristiwa itu kan interpretasi, what is behind the gun. Jadi jangan lihat siapa yang muncul di permukaan, tapi siapa yang mengendalikannya di belakang. Kan gitu. Nah, berbagai macam interpretasi kan muncul. Ada, ya namanya kan di dalam lingkaran kekuasaan kan juga ada persaingan, Bang ya. Jadi dia merasa bahwa ini orang sangat ini ya, dia akan melakukan. Jadi persaingan itu tidak hanya antara kelompok pro calon dengan pemerintah, tapi juga internal juga kepentingan, kelompok kepentingan. Pernyataan beliau itu kan misalnya ada di cuitannya di Twitter itu kan, ini masih demo apa nggak haus, apa nggak lapar, atau emang nggak puasa. Nah, jadi berarti tafsir dia soal puasa itu masih tafsirnya anak-anak baru belajar puasa tuh Pak, bahwa orang takut bergerak nanti haus dan lapar. Padahal filosofi puasa itu kan tidak sekedar hanya menahan haus dan lapar kan. Mohon maaf juga ya, perang Badar itu. Semua itu pada bulan puasa. Iya kan? Kemudian peristiwa runtuhnya itu kota Sisilia itu. Ya kan gitu-gitu ya. Kemudian peristiwa yang lain itu tidak ada masalah. Makanya cuitan-cuitan orang secerdas Ade Armando gitu ya, dengan komentar-komentar yang menurut saya akhirnya terbukti dangkal, ya wajar saja kemudian publik menjadi marah gitu. Iya betul. Sekarang pertanyaannya, kalau saya lihat ini dari sisi kacamata saya, publik yang hakimi atau memang orang yang sekeliling dia yang melihat dia tadi bilang itu udah mulai bermain dua kaki, ini diberikan pelajaran. Bisa loh seperti gitu, karena di sekelilingnya itu banyak intel dan polisi itu kan banyak. Pengalihan isu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kita bisa banyak kemungkinan ya, Pak. Iya, itu tadi. Iya. Ini bisa pengalihan isu. Demo besar ini bisa hilang dengan munculnya Ade Armando yang teraniaya. Iya, bisa. Jadi kan kita lihat ya, pola-pola dari pemerintahan saat ini, jika ada suatu masalah dia akan muncul masalah lain untuk menutup isu tersebut. Nah, inilah bisa jadi ya. Tapi hebat kali ya isunya ini dilemparkan ke dia kalau memang iya ya. Ya, kita tahu lah ada manajemen isu. Isu itu kan tidak mengalir sewajarnya gitu kan, pasti didesain untuk satu kepentingan gitu kan. Maka tadi di awal saya sebut ini kok isu tentang tuntutan mahasiswa, bayangkan ya tuntutan tunjangan melanggar konstitusi, kemudian tolong stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Kan ini kan hilang. Isu ini jadi hilang gitu. Makanya tadi dugaan apa terkait interpretasi jangan ini memang sengaja dimunculkan untuk mengalihkan isu, bisa juga. Daripada mereka tembak dengan peluru karet itu kan gawat tuh masalahnya. Kemarin sama sekali nggak ada peluru. Cuman kalau Bang Tommy mau jadi korban untuk digebuk kayak gitu, kalau saya mau dikasih 1 miliar rupiah, nggak mau ya. Gitu. Jadi ada skenario yang kebablasan tuh. Kalau memang itu bagian dari desain politik, berarti itu kebablasan. Karena orang kan di lapangan terbuka, mungkin 2-3 orang bermain skenario, yang lain bilang ada Armando. Nggak perlu juga kan. Kalau kita ada di situ Bang, mungkin kita empatinya mungkin sama. Saya kira sama. Jadi mungkin karena gerakan ini, kalau kita melihat ini tidak akan membesar, karena isu yang dimunculkan itu sudah mulai hilang. Ya kenapa? Karena pemerintah tidak akan sanggup untuk menurunkan harga BBM. Dan hari ini masih tetap tidak akan sanggup untuk menurunkan harga-harga karena mereka ini sudah dikuasai oleh kartel-kartel yang membiayai mereka politik mereka. Kalau saya menyebutnya Pak, itu dependensi ya, teori ketergantungan. Jadi hari ini kita tidak terjajah secara fisik karena kolonialisme Belanda itu sudah berakhir di tahun 49. Tapi kita tidak merdeka seutuhnya. Ekonomi Freeport dikuasai oleh siapa? Tambang emas di Kalimantan dikuasai oleh siapa? Semuanya Pak. Korporasi dikuasai oleh siapa? Gitu kan. Jadi kita tidak merdeka. Makanya kalau kita bicara soal harga minyak turun, nggak mungkin karena kendalinya itu bukan di kita. Di kartel, di korporasi dan sebagainya. Harga kebutuhan pokok akan turun, tidak mungkin. Makanya Bang, kalau kita buka jejak digital misalnya kampanye Pak Jokowi gitu ya di saat Pilpres kedua itu, tidak akan mengimpor kedelai, tidak akan mengimpor beras. Ya hari ini kan dia tersandera oleh pernyataan dia sendiri kan, macam apa caranya? Kan gitu. Ya ucapan politik saat berkampanye kan boleh saja. Makanya saya katakan komitmen politik itu tidak seutuhnya harus kita percayai, karena itu bicara soal kepentingan. Ya kalau kepentingannya itu merapat kepada kepentingan rakyat, kita pasti dukung. Makanya kita ya Bang, kita bukan anti pemerintah juga ya. Kita ini kan hidup di tengah-tengah pemerintahan yang sebagai bagian dari kewenangan yang diberikan oleh negara gitu ya. Tapi maksudnya pemerintah itu
kan harusnya bicara soal bagaimana kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kata-kata. Baik, oke, Gas, saya rasa gitu aja nih, nih Pak Dua nih, nanti kita akan bersambung di periode berikutnya. Kita lihat perkembangan terus ini, kita bicara terus ini. Nggak bisa hadir di sini, kita nanti pakai Zoom, kita bisa online kan, kita bisa, karena luar negeri kita udah bisa juga kok, ya. Iya. Jual by Marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual by, jual beli, saling untung. Mungkin sampai di sini aja pembincang kita pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Oke. Join You.